ada satu hal yang sangat menarik. Kita ibadah satu hari itu 5 kali. Saya sampai bilang kepada pelatih waktu masuk di Dodik Bela Negara, tempat kita dididik 2 bulan itu, fisiknya dikuras luar biasa. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti Komcat ini, bila mereka ingin mengikuti tes tentara, butuh kebijaksanaan dari para pimpinan. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa. Halo, apa kabar Basudara Patimura Podcast dimanapun berada dan bertugas. Semoga Basudara sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menyaksikan episode-episode Patimura Podcast. Senang sekali saya Serdakwat Nurjana Horela dan saya PNS Azizah akan membuka podcast kali ini dengan pantun. Air beria tanda tak dalam, sadap. Air tenang seperti berlian, sadap. Izinkan saya mengucapkan salam untuk pemirsa Basudara Patimura sekalian. Sadap. Tepuk tangannya dulu Kang. Baik Basudara sekalian, kembali lagi di podcast Kodam 15 Patimura yang merupakan salah satu podcast yang bukan hanya berisi bincang-bincang, tapi juga menyajikan berbagai informasi dan motivasi kepada Basudara sekalian. Banyak ilmu dan kisah inspiratif yang bisa kita gali melalui podcast ini. Nah, di episode podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dong pastinya. Siapa sih bintang tamu kita, Kak? Beliau ini Mbak adalah seorang dosen tapi juga Komcat. Dan beliau itu meraih predikat lulusan terbaik ya Kak. Itu Mbak, wow, benar luar biasa sekali. Sudah dosen, dokter, terus ikut terlibat pelatihan Komcat dan meraih lulusan terbaik. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita, Dr. Sostones Sisinaru SHM Hum. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan baik. Gimana nih perasaan Bapak kemarin baru selesai dilantik ya, dan sekarang menjadi narasumber di Patimura Podcast ini Pak? Perasaannya senang, bahagia bisa hadir di sini karena kegiatan Komcat kemarin. Baik Pak. Nah Bapak sudah di rumah pasti penasaran nih siapa sih sosok narasumber kita ini. Mungkin bisa berkenan Bapak memperkenalkan diri secara singkat kepada Basudara yang sedang menonton Bapak. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Sostones Sisinaru. Saya bergelar doktor, jadi Dr. Sostones Sisinaru SHM Hum. Saya sekarang bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya sudah beristri, 1 istri tentunya, dan juga 1 anak. Istri saya bernama Marlin Eudia Siwabesi, anak saya laki namanya Martin Kemel Siwabesi. Saya dulu SD, riwayat pendidikan saya SD di SD Kristen Wasia Sanahu, SMP di SMP 1 Masohi, dan SMA di SMA Negeri 1 Masohi. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, S2 saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan S3 saya di Universitas Pajajaran Bandung. Kalau tempat tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal kebetulan di Hatio Besar. Oh, orang asli Hatiwe Pak? Orang Seram tapi merantau ke sini. Domisilinya di situ ya. Baik Pak, luar biasa sekali. Nah, Bapak sebagai seorang akademisi nih Pak, apa yang membuat program Komcat itu begitu penting bagi pertahanan negara menurut Bapak? Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Melalui Asta Cita Prabowo Subianto 8 poin itu, maka itu menjadi skala prioritas melihat perkembangan negara yang begitu kompleksitas kali ini. Oleh karena itu, warga negara patut untuk membantu negara dalam konteks bela negara. Baik Bapak, luar biasa sekali. Memang ternyata Komcat ini luar biasa sekali ya Bapak. Lalu apa motivasi Bapak untuk mengikuti Komcat ini yang notabene itu menguras fisik dan mental begitu Pak? Ya benar, memang menguras mental dan fisik. Motivasi saya pertama-tama itu saya dulu waktu kecil, waktu SD di SD Kristen Wasia Sanahu itu, memang dari kecil saya ingin menjadi seorang prajurit. Oh cita-citanya dulu ya Pak. Tapi karena perkembangan zaman dengan tuntutan ekonomi yang berbeda, maka saya memilih untuk mengikuti kuliah baru. Alhamdulillah puji Tuhan melalui program ini saya bisa mengikutinya dengan baik. Dan ada kesempatan juga makanya. Awal-awal saya pikir biasa-biasa saja, ternyata waktu masuk di Dodik Bela Negara, tempat kita dididik 2 bulan itu, fisiknya dikuras luar biasa. Dan saya merenung betapa luar biasanya TNI ya.
dididik lebih daripada kita, tapi saya waktu Komcat saya sudah merasakan luar biasa begitu. Tetapi memang membentuk jati diri yang baik kita harus di-push dengan baik supaya bisa melahirkan jati diri yang luar biasa baik. Wah, memang semangat Bapak luar Luar biasa, biasa ya, sekali. Mbak. Nah, Bapak saat mendaftar ini, apa sih respon keluarganya, istrinya atau keluarganya itu saat Bapak mau daftar untuk menjadi Komcat ini, Bapak? Kalau istri saya karena latar belakang orang tuanya adalah Polri, jadi aman-aman saja. Cuman ibu saya yang memang karena dari kampung ya, Kenapa tuh? karena ada tugas-tugas dosen, tugas-tugas pelayanan di gereja, beliau bilang apakah bisa membagi waktu. Saya yakinkan beliau bahwa ini cita-cita saya dan saya pastikan bisa selesai dengan baik dan bisa kembali menjadi pelayan dan bisa jadi dosen dengan baik. Luar biasa Luar sekali biasa ya, Kak, memang. ya. Berarti memang semangat Bapak ini sangat tinggi juga. Benar, Mbak, memang. Lalu waktu Bapak menjalani pendidikan, ada nggak momen yang bikin Bapak ingin menyerah, tapi Bapak akhirnya tetap semangat untuk tetap maju begitu, Pak? Dalam setiap kegiatan pasti ada. Jadi di 2 minggu awal mulai masuk itu saya kaget karena 200 teman-teman kita tambah saya 200 itu kita kan dihajar, dijungkir balik, disuruh makan tepat waktu, dipaksakan begitu kan. Kita kan sipil. Berbeda kan Ya dari berbeda. sama Apalagi saya kebiasaannya. dosen biasa di kampus berintah-berintah siswa. Sekarang Bapak yang Waktu diperintah. masuk dipaksa makan begitu cepat dan segala macam. Ya, tapi setelah 2 minggu berlalu mungkin sudah bisa menyesuaikan waktu dan keadaan, nikmati juga ternyata sampai bisa selesai. Nah, seperti yang Bapak bilang, dinamika Bapak saat melaksanakan pendidikan atau pelatihan itu kan banyak dinamika yang terjadi. Tapi Bapak bisa menyelesaikannya dan lulus dengan predikat lulusan terbaik, itu kan sangat luar biasa sekali ya, Pak. Nah, apa sih strategi belajar dan berlatih yang spesifik yang Bapak terapkan sehingga Bapak bisa mencapai hasil yang terbaik itu, Pak? Sebenarnya kita yang terpenting adalah bagaimana manajemen waktu. Karena kita apel sampai jam 9 dan segala macam. Jadi mesti butuh waktu dan fokus supaya waktu di kelas kita bisa belajar dengan baik. Kalau kita sudah selesai apel kita masih main-main lagi, berarti kita terkuras. Nah, waktu di kelas kita tidur. Betul. Nah, bagaimana kita bisa menyerap ilmu dengan baik ternyata sedangkan tubuh kita sudah lemah karena ngantuk. Nah, itu yang kita harus benar-benar ini. Terus setiap pelatih yang kasih materi di depan waktu praktek dan di dalam kelas, kita harus fokus. Lalu bertanya sesuai dengan kebutuhan yang kita tidak tahu supaya bagaimana kita bisa mengerti dan bisa mengaktualisasikan ketika nanti ada praktek-praktek berikutnya. Jadi selain fisik dan mental, apa karakter yang penting di dalam seseorang untuk mengikuti pelatihan Komcat ini, Pak, menurut Bapak? Sebenarnya ada banyak hal, tapi saya melihat pertama itu membentuk kita disiplin. Perlu diketahui bahwa program ini ada satu hal yang sangat menarik. Kita ibadah 1 hari itu 5 kali. Saya sampai bilang kepada pelatih, kita pulang ini kita masuk surga. Gimana tuh, Pak? Serius, karena kenapa? Ternyata di tentara pun agama itu sangat diutamakan. Betul sekali. Artinya antara praktek akademik tapi juga ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa dijalankan di sana. Betul, apalagi pas kita melaksanakan pendidikan itu kan kita diajarkan semua agama tuh kita pelajari, dan Pak. kita saling menghargai satu Betul. antara yang lain. Nah, ada nggak sih Pak untuk momen yang paling berkesan selama Bapak melaksanakan pelatihan atau pendidikan itu? Jadi ini cerita lucu, Mbak. Waktu kita survei pos per pos itu kan ada praktek. Satu ketika kita di penghujung jalan, itu kodenya pakai tas beribut putih. Waktu kita di pos ketiga atau keempat saya lupa, banyak itu tas beribut putih, ternyata itu mereka jual suami. Hilang arah kita di situ. Iya, betul. Karena terlalu banyak, maka kita kembali mencari jalan di mana untuk ketemu. Itu lucu sekali. Jadi kalau kelompok kita itu sekarang kalau ketemu, suami. Karena itu yang membuat kita ingat. Betul. Tapi tetap kita mencari jalan peta sehingga kita tetap bisa sampai di tujuan. Baik, Bapak Saudara sekalian, jadi suami yang disampaikan oleh Bapak tadi itu bukan orang, tapi suami itu adalah makanan khas wilayah timur yang terbuat dari singkong. Momen tersesat tapi akhirnya bisa terpecahkan. Betul, gitu ya, Mbak. Dan jadi pengalaman juga. Ya, karena pengalaman si yang unik. suami itu Betul. ya, Mbak. Dari plastik-plastik itu tadinya. Lalu kalau dari instruktur dan rekan itu bagaimana membentuk mental Bapak itu, Pak? Peran instruktur dan rekan-rekan Bapak itu bagaimana, Pak?
Ya, mereka luar biasa disiplin ya. Jadi contohnya kita jam 3 udah bangun jam 4 untuk olahraga. Tadi saya sebutkan ibadah, kalau kita nggak ibadah pasti ditindak. Betul. Artinya mereka bagaimana membentuk kita soal disiplin dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan waktu tidur mereka periksa apakah kita sudah tidur atau belum. Disitulah yang saya menganggap luar biasa. Gumil, luar biasa pelatih dan beberapa orang yang di sana yang melatih kita selama kurang lebih 2 bulan. Betul, luar biasa sekali pengalaman Bapak yang memang menjadi cerita tersendiri dalam hidup Bapak juga ya. Nah, sambil kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin bisa minum dulu Pak biar agak rileks sedikit. Terima kasih. Jadi sesuai dengan background Bapak sebagai seorang akademisi nih Pak, apa sih rencana Bapak dalam mengintegrasikan disiplin dan keterampilan militer yang Bapak peroleh selama pelatihan Komcat ini ke dalam kehidupan profesional atau mungkin kehidupan pribadi Bapak? Ya, yang pertama-tama karena saya seorang dosen, tentunya segala aktivitas militer tidak mungkin saya berikan itu seluruhnya ke kampus. Betul. Karena sesuatu yang agak berbeda. Betul. Tapi paling tidak soal disiplin waktu, olahraga. Betul. Karena saya sudah turun badan ini Mbak. Dari berapa kilo itu Pak? Dari 75 sekarang sudah 70. Luar biasa sekali. Artinya Berarti sudah ada. ibaratnya tuh pendidikannya berhasil Iya, lah berhasil. Pak untuk pembinaan fisiknya itu. Setelah berstatus Komcat aktif nih Pak, menurut Bapak bagaimana peran Bapak untuk mengedukasi Pak masyarakat tentang Komcat ini Pak? Ya, jadi edukasi ya saya menghimbau bagi adik-adik yang belum ada pekerjaan atau masih nganggur atau yang dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang ini. Mari, sebenarnya ada kesempatan yang menarik yang telah disiapkan oleh negara, yaitu salah satunya Komcat. Kan Komcat baru pertama di Maluku di Kodam 15 Patimura. Betul. Di Ambon. Mari bergabung bersama-sama. Di sanalah kita dapat menikmati apa itu militer sebenarnya, supaya kita ketika orang mengatakan oh militer seperti ini, tapi kita bisa menjawab oh enggak, karena kita sudah pernah mengikuti. Indah kok, enak kok, nikmati. Begitu sebenarnya. Daripada para pemuda-pemudi yang nganggur-nganggur Iya. terus ada cekcok dan segala macam, lebih Iya. baik gunakan waktu itu lebih untuk yang bermanfaat ya Pak. Ya. Sebagai lulusan terbaik Pak, jika Anda diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau mungkin perbaikan untuk program Komcat di masa akan datang, bisa disampaikan Pak? Ya, ada 3 hal sebenarnya yang saya pikirkan. Yang pertama, sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran harus lebih detail supaya bukan cuman yang kita miliki fisik semata, akan tetapi juga akademik. Ya. Baik. Yang berikut bagaimana cara rekrutmen supaya di kemudian hari bukan cuma siswa-siswa yang 17 sampai 35 ini yang belum kerja, tapi paling banyak yang sebenarnya pegawai-pegawai negeri sipil P3K yang sebenarnya harus juga ikuti supaya bisa mendalami apa itu sebenarnya peran sebagai warga negara, bagaimana menghargai negara. Yang terakhir ada satu hal yang unik. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti Komcat ini, bila mereka ingin mengikuti tes tentara, butuh kebijaksanaan dari para pimpinan yang terhormat, Pak Presiden, Pak Menhan dan Pak Pangdam 15 Patimura, kiranya dapat mempertimbangkan supaya mereka bisa, kalau mau mengikuti tes tentara aktif, bisa diterima begitu. Baik Pak. Karena kita melihat mereka sudah 2 bulan atau 3 bulan penuh mendedikasikan diri kepada Bersungguh-sungguh. Komcat, dan itu bukti bahwa mereka Betul. mencintai. Karena 200 orang yang mengikuti sampai lulus pun 200 orang. 200 semuanya. Tidak Yang ada masuk yang lari. 200, keluarnya Ya. juga 200. Luar biasa. Nah Bapak, menurut Bapak apa sih arti keberhasilan bagi Bapak sendiri setelah Bapak meraih predikat lulusan terbaik itu Pak? Keberhasilan itu kan sesuatu yang telah dilakukan melalui proses Betul. yang panjang. Kan proses tidak mengkhianati Ya, hasil. hasil, Hasil betul. tidak mengkhianati proses, begitu kan. Oleh karena itu kita fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, dan kita harus bekerja keras untuk mencapai tingkat itu. Karena kalau kita tidak bekerja keras, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil? Betul sekali Pak. Dari tadi saya ini penasaran, itu yang Bapak pakai itu medalinya tuh apa aja tuh Pak? Ada Ini 2 ya kalau nggak salah. Ada 2. Ini lulusan terbaik 1 bidang akademik dan lulusan terbaik
umum. Luar biasa sekali ya. Berarti dalam Bapak menyabet 2 medali sekaligus ya Pak. Sangat luar biasa biasa ya Mbak. Baik Bapak, untuk mengakhiri podcast kali ini, adakah kata-kata penutup ataupun ucapan terima kasih yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama-tama, sebagai alumni Komcat ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Syarif Samsudin, dan banyak terima kasih kepada Pangdam 15 Patimura, Rindam 15 Patimura, Dodik Bela Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami 200 siswa Komcat untuk mengikuti Lasarmil di Dodik Bela Negara, dan kami telah selesai. Biarlah apa yang telah kami abdikan bagi negara dapat diterima, dan untuk adik-adik terkasih, mari tetap berjuang, mari tetap mencintai negara dalam bentuk apapun, karena kalian telah membuktikan itu bagi negara tercinta. Terima kasih. Mantap sekali, luar biasa ya Mbak ya. Sungguh. Terima kasih sekali Bapak udah menyempatkan waktu dan untuk hadir menjadi narasumber kita ini. Pemirsa sekalian, terima kasih atas waktunya, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua, khususnya bagi pemirsa Patimura Podcast di rumah juga. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 15 Patimura yang terus menyaksikan episode-episode podcast Kodam 15 Patimura. Dan saya juga berharap ya Mbak, semoga semakin banyak prajurit, PNS, dan keluarga yang turut like, komen, dan share akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura, serta semakin bijak dalam bermedia sosial. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada basudara semua yang sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan follow akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura. Serta jangan lupa saksikan episode mendatang. Benar sekali Mbak. Saya Serdakot Nurjana Ohorela. Dan saya PNS Aziza. Dan narasumber kita, Saya Dr. Sostones Sisinaru SHM Hum. pamit undur diri. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa. See you.